Selamat pagi. Di sini saya Nanda Fentaini Tias dengan NIM 19133340027. Di sini saya akan membahas materi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas. Lalu, kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, relevan. Harus berhubungan dengan penggunanya. Yang kedua, dapat dimengerti. Disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Yang ketiga, daya uji. Informasi harus diuji kebenarannya dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat, netral. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum, pemakai, dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang kelima, tepat waktu. Harus disampaikan sedini mungkin untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Yang keenam, daya banding. Dapat dibandingkan dengan pelaporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun perusahaan yang berbeda pada periode yang sama. Yang ketujuh, lengkap memenuhi keenam tujuan kualitatif. Selanjutnya, konsep dasar pelaporan keuangan. Yang pertama, konsep entitas usaha. Yang kedua, konsep kelangsungan usaha. Yang ketiga, konsep dasar keuangan. Yang keempat, konsep realisasi penghasilan. Yang kelima, konsep harga pokok. Yang keenam, konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Yang ketujuh, konsep konsistensi. Yang kedelapan, konsep penjelasan atau pengungkapan. Yang kesembilan, konsep materialitas. Yang kesepuluh, konsep hati-hati. Dan yang terakhir, konsep biaya. Selanjutnya, berikut adalah bagian proses akuntansi. Di dalam siklus akuntansi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pencatatan. Dalam tahapan pencatatan, yang pertama ada pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan pengiktisaran. Di dalam tahapan pengiktisaran ini ada yang pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca lajur atau kertas kerja. Tahapan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Di dalam tahapan pelaporan ini terdapat yang pertama laporan keuangan, dan yang kedua jurnal penutup, yang ketiga neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir jurnal kembali. Berikut adalah bagian hubungan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan PAPU. Selanjutnya, profesi akuntan. Yang pertama, akuntan intern, dan yang kedua, akuntan publik, yang ketiga, akuntan pemerintah, yang keempat, akuntan pendidik. Selanjutnya, pemakai informasi. Yang pertama, pemilik. Pemilik ini memakai informasi sebagai untuk mengetahui posisi keuangan, investasi, jumlah rekening, prospek perusahaan. Yang kedua, investor. Ini untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, menjual investasi. Yang ketiga, karyawan, untuk menilai kemampuan perusahaan. Yang keempat, kreditur, untuk menilai perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dan bunga. Selanjutnya, yang kelima, pemasok, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Yang keenam, pelanggan, menilai kelangsungan usaha perusahaan. Yang ketujuh, pemerintah, mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Yang kedelapan, masyarakat,
menilai perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan. Selanjutnya ada bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi manajemen. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Yang keenam, akuntansi anggaran. Yang ketujuh, akuntansi pendidikan. Yang kedelapan, akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir, akuntansi sosial. Selanjutnya ada etika profesi akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang terakhir, standar teknis.